Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan Kramo Bali yang sejahtera dan bahagia, skala niskala, menuju kehidupan Kramo dan Bumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Elinga Nangun Sakerti Loke Bali, pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Sikian dan sarang lestarian indah alam Bali, dumugi serta tengah molihan kerahayuan semi skala niskala, Nangun Sakerti Loke Bali nikawanta visi Kramo Bali mangken elingan Nangun Sakerti Loke Bali nikawanta visi Kramo Bali mangken elingan Nangun Sakerti Loke Bali nikawanta visi Kramo Bali mangken elingan Nangun Sakerti Loke Bali nikawanta visi Kramo Bali mangken elingan Nangun Sakerti Loke Bali nikawanta visi Kramo Bali mangken. Nangun Sakerti Loke Bali. Bali iragama sikian dan sarang lestarian indah alam Bali, dumugi serta tengah molihan kerahayuan semi skala niskala.
alon Bali, pirengang tembang puniki, niki wantah untuk Bali. Elingang sami nangun satker tilo ke Bali, sane kedadosan visi Bali mangke sematon Bali sami, ngiring sarang-sarang ngastiti bakti, jaga alam Bali manda suci lan harmonis pakedek pakenyang. Bali iragama sikian lan sarang lestarian indah alam Bali. Dumugi setatengah molihan kerahayuan sami sekala niskala. Namun satker tilo ke Bali, nika wantah visi kramo Bali mangken elingan. Namun satker tilo ke Bali, nika wantah visi kramo Bali mangken. Sampunang ragu sikiang manah ngewangun Bali, nunas ice yang widi manda jagat Bali, gemari palo jinawi medasar nangun sakerti lo ke Bali. Sematon Bali sami, ngiring sarang-sarang ngastiti bakti, jaga alam Bali manda suci lan harmonis pakedek pakenyang. Nangun satker tilo ke Bali yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan kramo Bali yang sejahtera dan bahagia skala niskala, menuju kehidupan kramo dan bumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Elinga nangun satker tilo ke Bali, pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Bali iragama sikian lan sareng lestarian indah alam Bali. Dumugi setatengah melihat kerahayuan sami segala niskala. Bali iragama sikian lan sarang lestarian indah alam Bali. Dumugi setatengah molihan kerahayuan sami sekala niskala. Namun satker tilo ke Bali, nika wantah visi kramo Bali mangken elingan. Namun satker tilo ke Bali, nika wantah visi kramo Bali mangken elingan.
Cek. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kesejahteraan. Yang kami hormati Bapak Kepala Bapeda Kabupaten Buleleng beserta seluruh jajaran yang hadir pada pagi hari ini, dan kepada seluruh juga perangkat daerah Provinsi Bali yang hadir pada hari ini, yang kita hadir dalam rangka untuk fasilitasi rancangan akhir RKPD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng tahun 2022. Perlu kami sampaikan bahwa Pak Kepala Bapeda Kabupaten Buleleng yang hadir pada kesempatan ini adalah Pak Kepala Bapeda Provinsi Bali. Namun karena beliau dalam kesempatan yang sama juga menghadiri acara Musrenbang Kabupaten Badung, sehingga beliau menugaskan kepada kami yang selaku Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian Evaluasi Bapeda Provinsi Bali untuk menghadiri acara fasilitasi RKPD Kabupaten Buleleng tahun 2022. Mudah-mudahan acara ini walaupun dilaksanakan secara daring tidak akan mengurangi arti dan makna, sehingga apa nanti yang tujuan untuk fasilitasi ini akan dapat berjalan lancar dan sukses. Pertama-tama kita sampaikan bahwa fasilitasi RKPD ini adalah bertujuan untuk memfinalkan, boleh dikatakan gitu, rancangan akhir dari RKPD Kabupaten Buleleng. Adapun dasar hukum dari fasilitasi RKPD ini adalah bahwa kita lihat dulu pasal 102 ayat 2 Permendagri nomor 86 tahun 2017 bahwa gubernur dan bupati wali kota menyampaikan rancangan perkada tentang RKPD kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk yang provinsi, dan kepada Gubernur melalui Kepala Bapeda untuk fasilitasi untuk yang bupati dan wali kota. Kemudian juga dalam pasal 2 Permendagri nomor 17 tahun 2021, RKPD tahun 2022 merupakan penjabaran dari RPJMD dalam setiap tahunnya, karena RPJMD adalah tetap sebagai pedoman kita dalam 5 tahun, namun itu dilaksanakan setiap tahun melalui RKPD. Kemudian RKPD tahun 2022 sebagai dimaksud dalam ayat 1, bagaimana dia memuat isiannya adalah rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 tahun, dan juga kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi coronavirus disease 19 di daerah. Nah, ini tambahannya karena kita secara global dan juga nasional termasuk daerah kita juga mengalami dampak dari pandemi Corona 19 ini. Kemudian RKPD Kabupaten Kota itu harus berpedoman pada RKP tahun 2022 yang dari pusat, kemudian program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan RKPD Provinsi Bali. Nah, di samping ada beberapa yang muat misalnya sesuai dengan maksud ayat 2 juga memuat urusan kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Nah, itu hal-hal yang
menjadi perhatian kita untuk kita lakukan pijakan dalam penyusunan RKPD ini. Di samping itu juga dalam pasal 3 Permendagri 17 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan RKPD tahun 2022, bahwa rancangan akhir RKPD tahun 2022 dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan perkada tentang RKPD. Nah, inilah menjadi rancangan akhir ini akan menjadi lanjutnya akan menjadi penyusunan perkada tentang RKPD. Kemudian rancangan perkada tentang RKPD itu kalau untuk provinsi disampaikan oleh gubernur kepada menteri untuk difasilitasi. Kemudian rancangan perkada tentang RKPD kabupaten disampaikan oleh bupati atau wali kota kepada gubernur melalui kepala Bapeda provinsi untuk difasilitasi. Nah, integrasinya untuk RKPD dengan penganggaran tentu ini menjadi hal yang memang setelah RKPD kita tetapkan, inilah akan menjadi pedoman untuk penyusunan KUA PPAS. KUA PPAS ini nanti tentu akan berlanjut pada APBD tahun 2022. Bagaimana alur tentang tahapan tata cara penyusunan RKPD? Tentu memang dari akhir tahun 2020 pun kita sudah melakukan persiapan untuk penyusunan RKPD. Kemudian pada awal-awal tahun 2021 sudah dibentuk penyusunan rancangan. Kemudian pada tahapan ini kita sudah mulai pada tahapan rancangan akhir. Nah, di rancangan akhirnya inilah kita diminta untuk kabupaten kota difasilitasi oleh pemerintah provinsi untuk melihat hal-hal tadi yang telah kami sampaikan. Nah, mudah-mudahan nanti apa yang telah disampaikan oleh Kabupaten Buleleng tentang RKPD-nya sudah sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang berlaku. Nah, tentang syarat-syarat dari fasilitasi RKPD, nah setelah kami cermati dokumen-dokumen yang disampaikan telah memenuhi persyaratan semuanya, baik dari surat permohonan fasilitasi, rancangan akhirnya, berita acara kesepakatan musrenbang, hasil pengendalian evaluasi, daftar isian fasilitasi RKPD, dan hasil review APIP. Semuanya itu telah kami baca secara cermat bersama tim kami di provinsi, telah memenuhi syarat untuk kita lakukan fasilitasi. Kemudian jadwal penyusunan, nah kami sudah memantau juga dari seluruh kabupaten kota yang di Bali sudah melakukan jadwal-jadwal penyusunan ini sesuai dengan tepat waktu. Tentu diawali dari segi waktu melihat kapan RKPD Provinsi Bali ditetapkan. Untuk Bapak Ibu ketahui bahwa RKPD Provinsi Bali akan ditetapkan tanggal 28 Juni 2021. Nah, tentu dari segi regulasi itu untuk kabupaten kota seminggu setelah itu juga harus ditetapkan RKPD-nya. Atau juga ada pasal untuk paling lambat seminggu atau awal bulan Juli, seminggu setelah bulan Juni. Itu tahapan-tahapannya. Sekarang posisi kita sedang ada di fasilitasi untuk rancangan akhir. Mudah-mudahan nanti setelah kita cermati bersama, semua memenuhi baik dari jadwal maupun isiannya, sudah memenuhi persyaratan, sehingga optimis kita bersama-sama seminggu setelah ditetapkan RKPD Provinsi Bali, RKPD Kabupaten Kota juga telah dapat ditetapkan. Nah, ada beberapa hal yang perlu
kita sampaikan secara agenda. Nanti kini kami sudah lakukan pembukaan kami, terus paparan terakhir juga kami, terus dari pembahasan, kemudian nanti kita akan lanjutkan pembahasan-pembahasan yang akan dilakukan oleh Kabupaten Buleleng. Begitu sekilas yang kami dapat informasikan kepada Bapak dari Bapeda Kabupaten Buleleng. Nah, mudah-mudahan nanti apa yang telah disampaikan oleh Pak Kepala Bapeda, baik dari sisi rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan daerah, kemudian ada beberapa isu-isu strategis yang harus wajib memang dicantumkan dalam RKPD-nya, dapat kita bercermati bersama. Pak Kepala Bapeda Kabupaten Buleleng, kami untuk fasilitasi ini juga mengajak tim. Kami punya tim di Provinsi Bali untuk bersama-sama mencermati rancangan-rancangan akhir RKPD yang telah dilakukan oleh kabupaten kota. Mudah-mudahan nanti apa yang akan disampaikan oleh Pak Kepala Bapeda kita cermat bersama, dan harapan kita tentu ini sudah sinkron dengan regulasi yang telah ada. Kiranya demikian dulu Pak Kepala Bapeda. Kami mohon waktu sepenuhnya kami minta Pak Kepala Bapeda untuk memaparkan konsep rancangan akhir RKPD-nya. Kemudian baru kita lanjut adakan pembahasan antara Kabupaten Buleleng dengan tim yang ada di Provinsi Bali. Kiranya demikian Pak Kaban, waktu sepenuhnya kami persilakan. Cek suara Pak Kepala Bapeda, belum kami dengar suaranya. Asisten itu asisten ya Pak. Belum Pak Kepala, belum dengar. Belum dapat kami dengar. Oh ya, Pak Kabir sudah didengar suara saya? Halo? Sudah diterima suara saya? Coba Pak, coba sekali lagi, coba Pak. Belum Pak. Belum kami dengar Pak. Belum kedengaran Pak Kaban. Belum Pak, belum. Belum Pak, belum. Belum nyambung. Halo? Sudah didengar Pak? Sudah Pak, tapi kecil Pak. Ya.
Ini udah habis sih. Volumenya. Coba. Halo Pak, sudah didengar? Kecil Pak, didengar tapi kecil. Oh iya ya. Bagaimana? Bagaimana Pak? Bisa dikerasin Pak. Nanti tidak maksimal kita dengar Pak. Jadi di kidulnya perlu kerasin. Laptopnya ini mic-nya enggak ada. Apa jujur agak? Sudah bagus Pak asisten, sudah bagus. Ya. Oh iya ya. Oke, sudah bisa dimulai Pak. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf Pak Abid. Yang kita mulai aja. Yang terhormat Bapak Kepala Bapeda yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kabid Perencanaan dan Pengendalian Bapeda Provinsi Bali. Yang hormati juga tim fasilitasi pemerintah Provinsi Bali terhadap RKPD Kabupaten Buleleng. Yang permaklumkan bahwasannya Bapak Kepala Bapeda karena mendadak ada tugas ke Jakarta, sehingga beliau menugaskan pada Tiang selaku asisten untuk memfasilitasi atau membawakan materi rancangan RKPD tahun 2022 niki yang hadir bersama tim RKPD Kabupaten Buleleng. Ada Bapak Inspektur, Bapak Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, ada juga Bapak Kabak Hukum, Bapak Kabak Organisasi, dan sudah barang tentu tim lengkap Bapeda Kabupaten Buleleng. Fasilitasi ini merupakan langkah strategis sebenarnya dalam rangka memantapkan atau penyempurnaan RKPD Kabupaten Buleleng tahun 2022 yang merupakan RKPD terakhir pada RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022 dari jabatan Bapak Bupati periode kedua ini. Dan sudah barang tentu dalam penyusunan RKPD 2022 ini sudah mengikuti kaedah-kaedah hukum maupun tahapan-tahapan baik dari persiapan, kemudian konsultasi publik, musrenbang tingkat kecamatan, dan perumusan rancangan akhir termasuk nantinya penetapan RKPD. Nah, adapun dapat kami sampaikan, karena ini masalah waktu, kita langsung saja ke sasaran. Mungkin outline dulu. Outline-nya Pak kembali. Outline penyajian, bahwasanya yang pertama kaedah penyusunan RKPD Kabupaten Buleleng tahun 2022. Seperti tadi tahapan-tahapan telah kita lakukan. Kemudian yang Tiang sampaikan juga kondisi makro Kabupaten Buleleng, karena ini akan menjadi kondisi ini setelah dianalisis sudah barang tentu akan menjadi target kita di tahun 2022. Kemudian tema prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Buleleng sudah barang tentu ini keselarasan dengan tema pusat, provinsi, dan kabupaten. Dan yang terakhir kita ingin mensinkronisasi program kegiatan. Apakah program-program kita sudah selaras dengan visi maupun misi pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten Buleleng. Selanjutnya kami lanjut aja ke kondisi makro Kabupaten Buleleng. Bahwasannya lanjut. Ya, mungkin lanjut ke kondisi makro Kabupaten Buleleng, capaian di tahun 2020. Bahwasannya Kabupaten Buleleng
capaian pertumbuhan ekonominya memang minus 5,7, Pak. Kemudian lebih tinggi minusnya daripada pusat, namun lebih rendah daripada kontraksi yang terjadi di Provinsi Bali. Kemudian PDRB kita, baik harga berlaku maupun konstan, itu mencapai 36 juta lebih. Kemudian harga konstannya 23 juta lebih. Lanjut IPM kita di tahun 2020, kalau provinsi 75, kalau kita baru mencapai 72,55%. Lanjut. Capaian sasaran makro dari segi persentase kemiskinan, Pak. Kalau penduduk miskin kita itu baru mencapai persentase di 5,32%. Lebih tinggi dari capaian provinsi. Kemudian gini rasio kita, Pak, tingkat pemerataan, itu Kabupaten Buleleng mencapai 0,376%. Kemudian tingkat pengauran terbuka, itu 3,12%, lebih tinggi dari provinsi yang mencapai 2,07. Kemudian tingkat inflasi, kita di Kabupaten Buleleng mencapai 2,4, lebih tinggi daripada Denpasar, dan juga lebih tinggi daripada tingkat nasional. Lanjut. Kemudian kita coba targetkan pertumbuhan ekonomi kita 3,79%. Kemudian PDRB kita di tahun 2002 kita rancang 26 sampai 26,5 triliun. Walaupun capaian kita di tahun 2020 mencapai 23,7 triliun rupiah. Kemudian inflasi kita targetkan di tahun 2022 yaitu 3 plus minus 1. Dengan realisasi di tahun 2020 2,48%. Sedangkan dari segi kemiskinan kita targetkan terjadi penurunan, yaitu tahun 2022 kita targetkan 4,85%, lebih rendah daripada capaian kita di tahun 2020 yang 5,32%. Kemudian IPM juga kita rancang meningkat, yaitu menjadi 73,04%, sedangkan capaian di tahun 2020 yaitu 72,55%. Ini rasio tingkat pemerataan kita targetkan 0,330 daripada realisasi di tahun 2020 0,376%. Kemudian tingkat pengangguran terbuka juga kita rancang menurun dari kita targetkan di tahun 2020 1,90%, sedangkan realisasi di tahun 2020 5,19%. Lanjut. Nah, tema prioritas dan keselarasan dengan tema pusat maupun provinsi. Pertama kita lihat dari sisi visi, bahwa visi pemerintah Kabupaten Buleleng, khususnya dalam periode Pak Bupati yang kedua ini, yaitu terwujudnya masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing berlandaskan Trihita Karana. Lanjut. Dengan misi ada 6, yaitu yang pertama, bagaimana memantapkan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Yang kedua, pengembangan ekonomi kerakyatan
yang berbasis pada produk unggulan daerah. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional, berbudaya, dan berintegritas. Yang keempat, memantapkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan. Yang kelima, meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah untuk pemenuhan pelayanan publik. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu mewujudkan pembangunan Buleleng yang berbudaya dan berkelanjutan. Lanjut. Nah, adapun tema dan prioritas yang kita ingin selaraskan dengan pusat, kalau di pusat temanya tahun 2022 yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dengan prioritas memperkuat ketahanan ekonomi, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan yang terakhir, memperkuat stabilitas politik, hukum, keamanan, dan transformasi pelayanan publik. Selanjutnya, tema dan prioritas RKPD Provinsi Bali yang kita juga selaraskan, di mana temanya penyeimbangan struktur dan fundamental perekonomian Bali, pariwisata, pertanian, kelautan, perikanan, dan industri. Dengan prioritas yaitu pangan, sandang, dan papan, ketahanan dan pendidikan, kesehatan dan pendidikan, jaminan sosial dan ketenagakerjaan, adat, agama, tradisi, seni, dan budaya, pariwisata, kemudian penguatan infrastruktur, dan yang terakhir, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Selanjutnya, tema dan prioritas RKPD Kabupaten Buleleng tahun 2022 yang sekaligus juga merupakan RKPD terakhir dari jabatan Bapak Bupati periode kedua ini, yang bertemakan pemantapan pemulihan ekonomi melalui integrasi pertanian, pariwisata, dan UMKM yang didukung investasi dan infrastruktur. Mengapa pemerintah daerah mengambil tema ini? Karena sebagaimana potensi kita, Buleleng adalah basisnya pertanian, kemudian bagaimana pertanian ini bisa dikelola untuk pengembangan pariwisata, dan sekaligus dari produk-produk pertanian ini kita juga bisa olah untuk bagaimana mengembangkan UMKM kita, dan sudah barang tentu semua ini akan berjalan lancar didukung oleh investasi dengan infrastruktur yang memberikan ruang pada akses kemudahan dari segi transportasi. Kemudian tema ini dijabarkan ke dalam 6 agenda prioritas. Yang pertama yaitu peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Kemudian peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan. Yang ketiga, peningkatan integrasi perekonomian daerah yang berbasis pada kawasan. Yang keempat, pengembangan seni budaya dan perlindungan sosial. Yang kelima, penguatan infrastruktur layanan dasar dan infrastruktur strategis. Dan yang terakhir, atau yang keenam, peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis IPTEK. Selanjutnya kami juga sampaikan pada Bapak Ibu berkaitan dengan pagu indikatif yang kita rancang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Bahwasanya memang di RPJMD kita dulu sudah menyusun dan menetapkan beberapa pendapatan daerah kita, yaitu yang kita rancang di RPJMD, khususnya untuk tahun terakhir, tahun 2022, dengan pendapatan 2,685 triliun, dengan PAD kita rancang dulu 562 miliar lebih,
Kemudian dana perimbangan kita rancang 1,5 triliun lebih, serta lain pendapatan yang sah 573 miliar. Ini pada saat kita dulu menetapkan RPJMD. Namun kondisi yang terjadi dengan adanya COVID dan berbagai hal, sehingga pendapatan kita perlu tinjau evaluasi kembali, menyesuaikan dengan kondisi yang berlaku, yang berjalan saat ini, sehingga rancangan pendapatan daerah kita turunkan dari 2,6 menjadi 2,1 triliun lebih. Demikian juga PAD kita, karena kita banyak bergantung dari pendapatan khususnya dari sektor pariwisata, karena ini menurun. Kita juga PAD kita rancang menurun menjadi 358 miliar lebih. Kemudian pendapatan transfer, ini karena kita daerah, kapasitas fiskal kita masih rendah, sehingga kita mengharapkan ada kucuran transfer yang meningkat dari pusat, sehingga kita rancang 1,6 triliun lebih. Kemudian lain-lain pendapatan yang sah, kita rancang menurun menjadi 95,487 miliar lebih. Kemudian dari sisi belanja, kalau di RPJMD kita susun untuk tahun 2022 kita rancang belanja kita 2,8 triliun lebih. Namun karena kondisi berkaitan dengan pendapatan yang menurun, kita belanja daerah kita rancang menjadi 2,124 triliun lebih. Kemudian pembiayaan daerah yang di RPJM kita rancang 120 miliar lebih. Kemudian pembiayaan daerah di tahun 2022 berdasarkan kondisi objektif kita rancang menurun, Pak, menjadi 15 miliar rupiah. Lanjut. Ini berkaitan dengan belanja-belanja karena dengan nomenklatur baru. Belanja-belanja kita kelompokkan, tidak lagi ada belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Belanja daerah yang 2,124 triliun lebih ini kita bagi ke dalam 4 objek belanja. Yang pertama belanja operasional yang terdiri dari yang besarnya kurang lebih 1,7 triliun rupiah lebih. Ini karena belanja pegawai, gaji, PNS masuk ke belanja operasi, sehingga dominasinya cukup besar di belanja operasi, yaitu yang terdiri dari belanja pegawai kurang lebih 875 miliar lebih, belanja barang jasa itu kurang lebih 769 miliar lebih, belanja hibah 58 miliar lebih, dan belanja bantuan sosial atau bansos 11 miliar lebih. Kemudian belanja modal yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur itu kita rancang 162 miliar lebih. Kemudian belanja tidak terduga kaitan dengan antisipasi bencana itu kurang lebih 4 miliar rupiah lebih, dan belanja transfer yang kita ada bagian-bagian ke desa itu kurang lebih 242 miliar. Lanjut. Nah, dalam rangka penyelarasan sebagai Buleleng sebagai bagian dari Provinsi Bali, ketika visi misi Bapak Gubernur maupun pusat kita perlu integrasikan sehingga terjadi pembangunan terintegrasi dalam mendukung visi misinya Bapak Gubernur. Itu agenda-agenda prioritas yang ada di nasional maupun Provinsi Bali kita integrasikan ke dalam prioritas pembangunan Buleleng. Yang pertama, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Kemudian yang di provinsi ada pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan.
itu kita integrasikan ke dalam peningkatan integrasi perekonomian daerah berbasis kawasan. Yang kedua, pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan serta di provinsi, penyediaan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, kita integrasikan prioritas dimaksud ke dalam peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, baik menyangkut dari aspek pendidikan maupun kesehatan. Kemudian yang ketiga, peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Kemudian di provinsi, penyediaan jaminan sosial dan ketenagakerjaan yang adil dan merata. Ini juga agenda prioritas ini kita rangkum, integrasikan ke dalam peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Karena ketenagakerjaan, pelatihan itu juga mencakup aspek daripada manusia, sumber daya manusia, kemudian juga pemberian jaminan sosial, itu juga mencakup ke aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia, dilihat dari segi pemenuhan sandang pangannya, nilai sosialnya. Kemudian yang keempat, di pusat revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, serta di provinsi pelestarian adat, agama, tradisi, seni dan budaya, kita coba integrasikan ke dalam prioritas di Kabupaten Buleleng, yaitu pengembangan seni budaya dan perlindungan sosial. Kemudian prioritas yang kelima, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Kemudian di provinsi, penguatan infrastruktur dalam rangka pengurangan kesenjangan antar wilayah, serta pelestarian lingkungan, ketentraman dan ketertiban, kita integrasikan dalam penguatan infrastruktur layanan dasar dan infrastruktur strategis. Kemudian prioritas yang keenam, pembangunan lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan di provinsi, peningkatan nilai tambah ekonomi melalui industri kreatif, jasa produktif, dan pariwisata. Kita coba integrasikan ke dalam prioritas di daerah, yaitu peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kemudian prioritas yang terakhir, memperkuat stabilitas politik hukum dan keamanan dan transformasi pelayanan publik. Kemudian di provinsi, peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang berkualitas, kita integrasikan ke dalam prioritas daerah, yaitu peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata pemerintahan berbasis IFTEK. Itu beberapa integrasi dalam penyelesaian RKP pusat, RKP daerah maupun RKPD kabupaten, sehingga terjadi sinkronisasi dalam pembangunan menuju Indonesia yang semakin maju. Yang terakhir mungkin yang sampaikan juga sinkronisasi program kegiatan prioritas semesta berencana dengan RKPD Kabupaten Buleleng. Sebagai contoh di prioritas 1, peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Itu kita sudah integrasikan, yaitu peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dengan tujuan daerah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional, berbudaya, dan berintegritas dengan indikator tujuan, meningkatnya angka rata-rata ramah sekolah. Kemudian sasaran daerah meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dengan indikator sasaran daerah, yaitu angka partisipasi sekolah SD atau MI 7-12 tahun, kemudian angka partisipasi SMP, MTS 13-15 tahun, dengan target 100%, dengan program, yaitu program pengelolaan pendidikan, dengan rancangan kegiatan pengelolaan pendidikan sekolah dasar
dan termasuk juga SKPD penanggung jawab kita sudah runut per rancangan, per prioritas, kemudian tujuan sasaran, program dan kegiatan serta SKPD yang bertanggung jawab. Ini dari seluruh prioritas kita sudah jabarkan Bapak Kabid bersama tim. Mohon dapat dievaluasi di mana kira-kira yang perlu kita selaraskan atau optimalkan kembali sehingga pembangunan Buleleng menjadi lebih selaras dengan pusat, provinsi, dan kabupaten. Mungkin itu yang dapat yang sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, mohon bimbingan dan fasilitasi sehingga RKPD Buleleng dapat kita tetapkan dan menjadi bahan atau rumusan dalam rangka penetapan KUA PPAS di bulan mendatang. Terima kasih, waktu yang kembali. Telah memberikan informasi dan gambaran tentang rancangan akhir RKPD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng tahun 2022. Bagaimana keterkaitan, kesinkronan antara RKP, RKPD Provinsi, dan juga RKPD Kabupaten Buleleng? Pak Asisten telah menggambarkan secara jelas di mana sinkronisasinya dari prioritas dan juga tahapan-tahapan berikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, tim provinsi dan juga dari beberapa perangkat daerah, termasuk Inspektorat, BPKAD, Bapenda, Biro Hukum, dan Karo Organisasi, beserta tim sinkronisasi provinsi. Kami mohon masukan-masukan dari Bapak Ibu berkaitan dengan RKPD Kabupaten Buleleng sehingga RKPD-nya akan lebih sempurna. Pertama mungkin dari sisi regulasi, kami mohon dari Biro Hukum dapat memberikan masukan sehingga nanti RKPD-nya sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami persilakan dari Biro Hukum. Suaranya belum terdengar, Pak. Belum terdengar, Pak Kasubag. Belum dengar, Pak Ngurah. Cukup mundur. Coba dicek di handsetnya dilepas coba Pak Dewo. Belum juga Bang Ora, belum. Belum Bang Ora, belum kedengaran. Sambil menunggu, kami persilakan dari BPKAD mungkin yang ada. BPKAD, terus Ibu, Bu Kabag. Nggih, matur suksuma, yang terhormat Pak Kabid PPE selaku pimpinan rapat pada pagi hari ini, Pak Kabid PPM, Bapeda, rekan-rekan Bapeda, kemudian tim fasilitasi di pemerintah provinsi, dan yang kami hormati juga Bapak Asisten Ring Buleleng. Selamat pagi Pak, Om Swastiastu. Titiang Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, dalam hal ini mewakili Bapak Kepala dan selaku tim juga, dan mewakili juga Bapak Kepala BPKAD.
untuk menyampaikan beberapa hasil pencermatan kami terhadap dokumen rancangan RKPD Kabupaten Buleleng tahun 2022. Kami khusus mencermati dalam hal ini pada bab 3, yaitu kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah. Pertama-tama yang kami cermati adalah dari tabel 3.1 realisasi pendapatan Kabupaten Buleleng 2017 sampai 2020 dan juga di tabel 3.2 untuk proyeksi pendapatan 2022. Dari sisi struktur memang sudah sesuai dengan PP 12 tahun 2019 merupakan struktur pendapatan yang baru. Kemudian dari isi proyeksi di tabel 3.2 yang kami cermati, kami lihat di tabel 3.2 dulu Pak. Di tabel 3.2 untuk kolom 4 proyeksi 2022 untuk pendapatan asli daerah, di bawahnya lagi pendapatan pajak daerah, mungkin itu ada kesalahan pengetikan nih Pak nih. Karena di sana dicantumkan untuk target atau proyeksi tahun 2002 dari sisi pajak daerah nike 358 miliar lebih yang mungkin niki maksudnya adalah 145,6 miliar lebih ya Pak ya, karena sama dengan jumlah PAD-nya. Mungkin niki ada kesalahan pengetikan, masalah teknis, tetapi bukan nike saja yang ingin kami cermati. Yang ingin kami tekankan di sini adalah bahwa kami ingin mengingatkan agar kita tetap berhati-hati dalam rangka penetapan target atau proyeksi pendapatan di tahun 2022 ini. Mengingat dampak pandemi COVID belum kita ketahui kapan berakhirnya dan masih sangat kita rasakan dampaknya dari sisi perekonomian. Yang lihat tadi paparan Pak Asisten bahwa terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi yang cukup tajam tapi memang lebih rendah dari provinsi. Kita -9 ya Pak ya. Di Buleleng kalau tidak salah -5 ya kalau tidak salah. Dari hal tersebut dapat kami ingatkan kembali bahwa dari sisi pajak daerah Pak, saya lihat dari pajak daerah rata-rata realisasi selama 4 tahun di tabel 3.1 nike rata-rata realisasi dari pajak daerah mantan 132 miliar lebih. Rata-rata dari 2017 sampai 2020. Bahkan di 2020 realisasinya hanya sebesar 118 miliar. Sedangkan di 2022 dianggarkan sebesar 145 miliar lebih. Jadi dari sisi realisasi 2020 saja memang sangat ya sudah terlihat tidak tercapai nih ke targetnya, apalagi kalau dilihat dari 3 tahun terakhir yang lihat sebesar 37 M lebih penurunannya dari 2020 Pak. Jadi saya dalam hal ini sebagai tim mengingatkan agar dalam rangka penetapan target khususnya dari pajak daerah atau pendapatan asli daerah secara keseluruhan untuk lebih berhati-hati melihat kondisi perekonomian walaupun realisasi yang kemarin 17, 18, 19 memang masih kondisi belum COVID, tetapi perlu juga dilihat di kondisi 2020 di mana saat pandemi COVID kita rasakan. Gitu. Nike bisa dipakai acuan bagi kita dalam rangka menyusun target di 2022, Pak. Nah, Nike dari sisi pendapatan pajak daerah dan juga PAD secara keseluruhan. Yang kedua masih di sisi pendapatan, Pak. Kami lihat di pendapatan transfer antar daerah, khususnya pendapatan transfer, khususnya transfer dari pemerintah pusat yang bersumber dari DAK. Saya lihat pendapatan transfer dari DAK niki sampun dianggarkan atau direncanakan di proyeksi 2022. Sementara yang kita ketahui bersama bahwa pendapatan yang bersumber dari DAK niki memang dianggarkan setelah adanya atau terbitnya Perpres tentang rincian APBN atau informasi resmi, barulah dipasang. Karena seperti kita ketahui DAK akan pasti mengikuti program kegiatan dan subkegiatan yang harus dilaksanakan tentunya Pak. Sehingga kalau
di dalam dokumen niki sampun dianggarkan, lalu dari sisi belanjanya program kegiatan yang direncanakan kan belum ada kenten maksudnya, sehingga hemat kami bahwa pendapatan dari dana alokasi khusus niki tidak dulu dicantumkan dalam dokumen RKPD. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Pak, saya mengingatkan juga dari sisi sumber-sumber pendapatan bahwa agar dari dalam proses perencanaan inilah sudah kita petakan sumber-sumber pendanaannya untuk melaksanakan program dan kegiatan apa, khususnya untuk belanja-belanja yang bersifat mandatori. Kita ketahui bahwa banyak sekali terbit regulasi-regulasi yang baru yang harus kita patuhi dalam rangka pemenuhan mandatorinya, khususnya yang dari dana transfer seperti 25% dari pemulihan ekonomi nasional, dari dana transfer umum, DAU dan DBH. Di samping itu juga yang bersifat wajib, pendidikan, kesehatan juga nih tetap kami menjadi pencermatan kami terhadap belanja-belanja yang bersifat mandatori, artinya secara sumber dana dari proses perencanaan sudah kita tetapkan dia bersumber dari dana NAPI, sesuai dengan regulasi yang bersifat mandatori. Nah, kemudian dari sisi belanja program kegiatan yang perlu kami ingatkan juga bagi rekan-rekan Ring Kabupaten Buleleng, untuk juga dalam hal menentukan program kegiatan agar memprioritaskan program dan kegiatan yang mendukung capaian SPM yang merupakan kewenangan kabupaten kota. Hal ini juga kami sampaikan bahwa untuk capaian SPM ini dicermati juga dari evaluasi APBD nantinya di kami juga oleh pusat, itu menjadi pencermatan juga, dan akan diminta dokumennya capaian SPM pendidikan kesehatan itu dipetakan dalam program kegiatan apa sesuai dengan kewenangan masing-masing, itu akan diminta juga sebagai syarat nanti dalam evaluasi, Pak. Nah, mungkin itu Dumon yang kami tekankan dari sisi bab 3-nya, Pak. Mungkin di kemantan Dumon Pak Kabid yang kembalikan ke Pak Kabid. Matur suwun. Terima kasih matur susumo Pak Ibu Kabag BPKD Provinsi Bali yang hormati. Beberapa hal menjadi pencermatan beliau, terutama berkaitan dengan tata kelola keuangan yang mungkin Maliji Bos dari Buleleng memberikan tanggapan sehingga itu bisa kita, yang mana dapat kita luruskan, yang mana belum mungkin itu ditindaklanjuti. Lanjut dari Biro Hukum, ampun bisa gini, coba Dumun Pak Ngurah. Belum juga Pak Ngurah, belum kedengaran. Pak Ngurah, kalau memang belum bisa, Pak Ngurah, nanti secara tertulis mana Pak Ngurah? Diberikan secara tertulis, nggih. Nggih, nanti secara tertulis mana Pak Ngurah? Karena belum bisa nyambung, nggih. Terima kasih, terima kasih. Dari sisi pengawasan, dari si inspektorat kami silakan yang hadir niki Pak fungsional perencana kita. Terus. Om Swastiastu. Salam sehat, salam sejahtera sareng sami. Yang tiang hormati Bapak Pimpinan Rapat, Pak Kabid PPI, hadir juga Pak Kabid PPM dari Bapeda Provinsi Bali dan juga rekan-rekan di Bapeda Provinsi Bali. Yang kami hormati Bapak Asisten Ring Kabupaten Buleleng, selamat pagi Pak, salam sehat. Kami dari Inspektorat ada dua hal yang mungkin menjadi penekanan kami yang disampaikan pada kesempatan ini, yaitu pertama terkait dengan program dan kegiatan yang disusun ini hendaknya realistis dengan memperhatikan situasi terkini, Pak, yaitu masih adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, terkait dengan hal tersebut, agar tetap dilanjutkan, Pak,
prioritas program kesehatan terkait dengan penanggulangan COVID, di mana mungkin bisa difokuskan pada bidang kesehatan, dampak ekonomi, serta program-program mendesak lainnya. Hal kedua yang dititipkan pesan juga kepada kami oleh pimpinan adalah terkait dengan review oleh APIP Kabupaten Buleleng agar hasil dari review tersebut agar segera ditindaklanjuti dan juga dijadikan pedoman dalam penyusunan RKPD semesta berencana Kabupaten Buleleng. Mungkin singkat saja itu yang bisa kami sampaikan dan waktu kami kembalikan, Pak. Terima kasih. Om Santi, 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 Om. Matur suksma Pak Sudano atas masukan dan saran dari Inspektorat berkaitan dengan pengawasan. Kami lanjut ke Bapenda. Mantan hadir dari Bapenda. Om Swastiastu, Pak Kabid. Swastiastu, Bu Cok, nggih, durus. Selamat siang, Bapak Kabid dan seluruh para Kabid, Kasubid yang ada di Bapenda. Kemudian yang terhormat juga kepada Bapak Asisten dan seluruh perangkat daerah di Buleleng. Mungkin dari Bapenda kami karena tadi sudah pencermatan dari BPKAD sudah sangat bagus. Kemudian Niki mungkin kita juga mencermati di tabel 3.2. Mengenai itu mungkin perlu dikoreksi mengenai PAD dan jumlah proyeksi dan realisasi APBD tahun 2021 mengenai pajak daerah mengenai angkanya nikel yang perlu dikoreksi. Kemudian juga kami menghimbau di kabupaten lainnya bahwa Buleleng juga perlu yang harus dilaksanakan. Jadi dengan adanya keputusan dari Permendagri 90 tahun 2019 itu juga sudah dikeluarkan mengenai keputusan yang lebih rinci. Jadi di sana ada open untuk penghasilan untuk untuk mencari pendapatan di luar PAD. Jadi seperti misalnya yang kita lakukan di provinsi itu kontribusi wisatawan, karena dulu sumbangan pihak ketiga itu dapat pernah dihapus, tapi sekarang di dalam Permendagri 90 2019 itu sudah masuk sebagai, maksudnya ada komponen yang merupakan sumbangan pihak ketiga yang merupakan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Jadi Kabupaten Buleleng kami rasa masih bisa menggali potensi-potensi baru yang bisa dilihat dari potensi yang ada di daerahnya sendiri. Terima kasih Pak Kabid, Kementan. Matur semua Bu Cok atas saran dan masukannya, terutama berkaitan dengan cara-cara dan menggali pendapatan di daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh kabupaten. Terima kasih Bu Cok, sekali lagi terima kasih. Nah, nanti masukannya itu akan mungkin ditanggapi oleh Pak Asisten bersama jajarannya. Kemudian lanjut kami persilakan dari Biro Organisasi. Pak Kabag, Biro Organisasi. Kemudian ini tim sinkronisasi kita, Bapak Made Sudiarso, fungsional kita. Pak Made, dulu Pak Made. Swastiastu, izin cek dungun. Nggih, sudah bagus Pak Made. Nggih. Sedurung titiang memulai lugrayang titiang aturang pengasung karangayu bagi Om Swastiastu. Pak Kabid BPE, Pak Kabid BPM, teman-teman ring ruang Cempaka yang hormati, teman-teman perangkat daerah yang yang berbicara membahas melalui daring, Pak Asisten
Kabupaten Buleleng. Selamat pagi, salam hormat, selamat jumpa kembali. Sudah beberapa tahun belakangan kita tidak pernah ketemu. Salam hormat beserta jajaran yang hadir. Izinkan saya sedikit memberikan masukan saran dalam rangkaian fasilitasi RKPD ini. Tadi benar bahwa RKPD ini adalah dalam rangka harmonisasi sinergitas antara perencanaan Kabupaten Tabanan, Kabupaten Buleleng, provinsi, pusat. Karena apa? Karena apa yang dilakukan oleh daerah Kabupaten Buleleng seharusnya bisa juga menjawab target pembangunan provinsi sekaligus menjawab prioritas nasional yang dicanangkan di dalam RKP 2022. Nah, dalam hal sinergitas ini, terus terang saja Pak Asisten, kami di provinsi juga mengawal makro, jadi mengawal makro yang memang diberikan PR-nya oleh pusat. Tadi Pak Asisten memaparkan bahwa ekonomi Buleleng di 2022 dirancang kurang lebih 3, sekian persen. Dan tingkat penganggurannya di atas 5%, kalau tidak salah, kemudian juga kemiskinan begitu. Nah, kami di provinsi memiliki PR dan kita sudah tetapkan di RKPD 2022 pertumbuhan ekonomi itu 5,5 sampai 6,3 gitu. Kemudian tingkat penganggurannya antara 1,9, kemudian kemiskinannya antara 0,9. Jadi apa yang kami bilang harmonisasi itu bahwa kalau saja di provinsi menetapkan targetnya sangat optimis, seharusnya ini didukung oleh kabupaten kota karena kabupaten kota adalah agregasi untuk mewujudkan pencapaian di tingkat provinsi sekaligus nanti mencapai di pusat. Jadi ini mohon sekali lagi dilihat lagi agar dicermati lagi agar ini bisa menjawab target-target provinsi. Nah, sekali lagi, kalau saya buka rancangan RKPD di bab 6, ternyata masih dipasang target-target yang sangat optimis, jadi tidak nyambung dengan uraian Pak Asisten tadi. Misalnya pertumbuhan ekonominya masih dipasang 6,7, kemudian tingkat pengangguran terbukanya masih dipasang 1,65. Kalau ini jadi pasang, berarti kan nyambung dengan target provinsi, tapi berbeda dengan uraian yang Pak Asisten sampaikan tadi dalam paparan. Nah, ini mohon lagi dilihat Pak Asisten, disesuaikan dengan paparan tadi dengan yang dicantumkan di dokumen di bab 6. Yang kedua, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, Pak, saya juga menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Kabid Perencanaan Anggaran di BPKD di bab 3, jadi khusus di tabel 37 Pak Asisten. Di sana ada proyeksi APBD 2021-2022. Nah, saya lihat ternyata proyeksi APBD di 2022 itu dirancang lebih kecil dari 2021. Jadi angkanya kalau di 2021 itu 2,1 triliun, 2,174. Kemudian di 2022 dipasang 2,139. Nah, yang pertanyaan saya kemudian adalah di PAD-nya. PAD-nya judulnya proyeksi tetapi ditargetkan sama persis dengan 2021 gitu, Pak. Jadi tidak seolah dalam tanda kutip bukan meragukan kinerja pemerintah Kabupaten Buleleng, seolah-olah ini Kabupaten Buleleng tidak berkinerja gitu karena targetnya Pak dipasang itu justru sama dengan 2021. Nah, tadi masukan dari BPKD bagaimana merancang sumber-sumber pendapatan agar kita kelihatan berkinerja. Mungkin itu saja yang bisa Tiang berikan masukan Pak Kabid PM. Tiang serahkan, selanjutnya Tiang atur orang pramusanti. Om Santi Satrio. Matur semua, terima kasih Pak Made Sudiarso, nika perencana media, perencana senior kita ring Bapeda Provinsi, karena beliau tahun niki beralih menjadi fungsional perencana. Tentu ada dua hal yang menjadi pencermatan beliau berkaitan dengan
target makro provinsi, tentu ini akan menjadi kumulatif dari target makro di kabupaten kota. Itu barangkali perlu dicermati kembali agar apa yang ditargetkan oleh provinsi juga akan dapat dicapai. Dan yang kedua berkaitan dengan proyeksi pendapatan daerah yang kiranya perlu mendapat mungkin sedikit perbaikan atau klarifikasi karena beliau melihat bahwa targetnya seolah-olah sama antara 2021 dan 2022. Mungkin itu yang mendapat pencermat kembali. Dari teman tiang niki Pak Kabid PPM yang akan memberikan masukan terkait baik dari segi regulasi, tata cara penyusunan, dan juga dari segi sinkronisasi antara RKP, RKPD Provinsi, dan RKPD Kabupaten Buleleng. Durus, waktu kami persilakan. Oke, matur suksema Pak Kabid, Pak Sanom. Rajang semang Pak Genap, Pak Asisten, ketemu lagi kaden tiang nyatuang Bapeda nih Pak. Lain rakyatnya gugus tugas COVID pasti Pak Asisten paling sering. Oh mau siapa buka layar, wih. Pak Genap lagi ketemu lagi. Rajang Pak, dan salam hormat buat teman-teman di Kabupaten Buleleng Serang Sami nih. Terkait penyusunan RKPD tahun 2022 dalam kondisi COVID sebagai kinerja Pak Genap juga niki gugus tugasnya. Niki Pak, niki teman-teman di pusat mengeluarkan 2 regulasi. Yang pertama yang sudah kita pedomani waktu Pak Genap masih ring Bapeda bahwa Wenten Permendagri 86 tahun 2017 tata naskah penyusunan dokumen perencanaan masih mempedomani Permendagri 86. Kemudian Undang-Undang 25 2004 kan ada dosnya. Bagian Undang-Undang 23 2014 untuk pemerintahan daerah. Kanton nika dipakai. Kemudian di tiap tahun Kemendagri mengeluarkan regulasi sebagai turunan. Kita biasanya RKPD 21, 20, 21, 22. Nah, keluarlah Permendagri 17. Nah, angge geno nika. Nah, yang kita cermati untuk fasilitasi mempedomani Permendagri 17 dengan lampiran form-form yang sudah kita berikan ke kabupaten kota. Ini ke dasar untuk melakukan fasilitasi. Nah, yang perlu PR-nya adalah teman-teman kabupaten kota, terutama teman-teman ring Buleleng, indayang dagingin ke form nih secara lengkap, secara detail, karena teman-teman di kementerian, baik tidak aja Kemendagri, kan Wenten makin, misalnya Wenten anggaran DAU, DAK, itu harus sinkron dengan prioritas pusat. Jadi anggaran APBN harus menjawab sinkronisasi sampai dengan di APBD Kabupaten Buleleng. APBD Provinsi masuk untuk menembak prioritas dan sasaran arah kebijakan pemerintah nasional. Enten nyambung dadosnya. Dadosnya enten 2 regulasi, 86 untuk susunan dokumen, kemudian 17 untuk form lampiran ke. Nah, lanjut kemudian per tanggal 29 Maret wenten edaran KPK RI niki. Setelah keluar edaran KPK RI untuk anggaran perubahan 2021 dan induk 2022 harus mempedomani dan merujuk surat edaran KPK niki. KPK niki Pak, dari pemeriksaan akan dilakukan di hulunya, bukan di hilir. Bicara di hulu, otomatis niki wenten bahwa perencanaan dan musrenbang pada saat di awal penyusunan perencanaan harus mencermati dan memfasilitasi pokok-pokok pikiran DPR pada saat reses. Nah, indayang cingaen mungkin pada saat teman-teman ring Buleleng menyusun permasalahan pembangunan daerah, sudahkah sesuai dengan hasil reses? Sudahkah sesuai dengan pokir? Nah, ini ke PR nih ke. Indayang teman-teman penyusun ring Bapeda nanti dicermati ulang lagi. Sudahkah hasil resesnya sudah terfasilitasi? Memang sesuai SIPD. Cuma substansi masalahnya harus mencermati nih ke. Karena nanti hasil reses masuk menjadi dokumen pokok-pokok pikiran DPR dan merujuk menjadi permasalahan pembangunan daerah. Jadi permasalahan di bab 4 itu tidak lagi hanya permasalahan perangkat daerah,
Bukan lagi kurang SDM, kurang anggaran, dipotong oleh Bapeda, bukan begitu lagi. Jadi masalahnya napi sebenarnya Buleleng. Apalagi wonten prioritas pertanian. Supaya memargi niki. Teman-teman di DPR ketika melakukan, makin kan kondisi reses niki, reses turun ke masyarakat, di sanalah ada masalah realnya. Mudah-mudahan sudah memfasilitasi hasil reses niki menjadi permasalahan di RKPD. Nah mungkin itu aja Pak Asisten, masukan dari kami, dari Pemprov Bali, mewakili bidang PPM, karena sering kita dengan diskusi dengan DPRD Sebali, supaya ada pedoman. Apalagi nanti bansos hibah kan masuk ke perangkat daerah, dan diterjemahkanlah menjadi tupoksi atau kinerja di perangkat daerah. Mungkin Niko dari tiang Pak Kabid, masukan bagi teman-teman penyusun di RKPD Kabupaten Kota. Waktu tiang balikan Pak. Terima kasih Pak Kabid PPM yang saya hormati, melihat dari sisi perencanaan dan juga dari sisi regulasi, termasuk juga dari pemetaan hasil-hasil reses DPRD ke dalam perumusan permasalahan dan isu strategis. Nah, mungkin dari sisi perencanaan nanti bahwa tujuan dan keluaran akhir fasilitasi RKPD ini di samping beberapa perangkat daerah provinsi mencermati dari segi regulasi, dari segi tata kelola keuangan daerah, dari segi pendapatan, dan juga dari hal yang lainnya seperti perencanaan, bahwa tujuan dan keluaran fasilitasi RKPD ini adalah bahwa ada form-form yang harus kita penuhi, yaitu dalam form 1 itu adalah bagaimana konsistensi kinerja dan target program dalam RKPD tahun 2022 itu selaras konsisten dengan RPJMD tahun pelaksanaan. Yang kedua adalah form kedua adalah bagaimana melihat karakteristik perencanaan dari rekapitulasi jumlah program kegiatan subkegiatan dan pagu RKPD tahun 2022. Kemudian dari form 3 bahwa dukungan output kegiatan dan outcome program terhadap pencapaian target indikator kinerja pembangunan untuk penyelenggaraan urusan daerah. Kemudian dukungan program dan kegiatan RKPD tahun 2022 terhadap prioritas nasional, program prioritas RKP tahun 2022. Nah itu inti pokoknya adalah bagaimana kita menjaga konsistensi sehingga ada target-target yang dicapai untuk baik dalam RPJMD, RKPD provinsi maupun RKP. Saya kira demikian masukan dari provinsi dan juga dari tim sinkronisasi provinsi. Kami persilahkan Pak Asisten untuk memberikan tanggapan terhadap masukan-masukan yang telah diberikan. Waktu sepenuh kami persilahkan Pak Asisten. Durus. Susuma, Pak Kabid, terima kasih dari tim fasilitasi Provinsi Bali sampun memberikan masukan baik dari segi pendapatan, belanja maupun peraturan-peraturan yang harus kita acu dalam rangka penyempurnaan RKPD Kabupaten Buleleng tahun 2022. Dari Ibu Sri, PPKAD, terima kasih Ibu atas masukannya berkaitan dengan pendapatan baik dari sisi pajak, kemudian juga dari sisi pengalokasian dana DAK yang kita sudah cantumkan. Memang di sini terlihat dari sisi pendapatan pajak kita sepertinya cukup optimis Bu ya, kalau kita rancang dibanding dengan realisasi di tahun 2020. Memang masukan Ibu Sri ini sangat tepat sekali untuk kita kaji kembali, karena apalagi di Kabupaten Buleleng nantinya kita sedang menyusun Perda Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, dan ini rumusan perdanya akan memberikan insentif bagi subak atau sawah atau masyarakat yang memiliki sawah yang masuk dalam basis lahan perlindungan, lahan pertanian berkelanjutan. Sehingga ini mungkin dicermati oleh Ibu Sri,
Sehingga kita sepertinya selalu optimis dalam hal merancang pendapatan daerah dari sisi pajak. Terima kasih masukannya dan kita akan kaji kembali. Ini berhubung dari Bapak BPKPD. Hadir juga untuk bagaimana nanti masukan-masukan Bu Sri dari sisi pajak kita rancang. Kemudian dana DAK. Memang kita setiap tahun, Bapak Ibu, Bapak Kabid, kita di daerah, walaupun belum ada informasi resmi, kita DAK sudah pasang, Pak. Karena kalau tidak pasang, sepertinya pendapatan daerah cukup kecil, Pak. Sehingga karena ini DAK sudah prioritas pusat yang akan dialokasikan, nanti seandainya tidak turun, kita mudah, karena sudah mengikuti tidak seperti mengalokasikan PAD atau yang lainnya. Ini kalau memang sudah tidak turun, kegiatan itu kita batalkan. Nah, konsep di RKPD 2022 kita pasang aja DAK yang kemarin atau tahun ini kita dapat, sehingga ya kelihatan APBD rancangan RKPD kita juga cukup besar. Nanti kalau memang tidak turun, kita batalkan untuk kegiatan yang memang dana DAK-nya tidak turun. Kemudian masukan-masukan berkaitan dengan koreksi, POM yang lainnya seperti ada salah tulis. Ini terima kasih Bu Sri sudah memberikan masukan, nanti yang akan tindak lanjuti berkaitan dengan apa yang telah menjadi penekanan dari Ibu Sri. Kemudian dari Inspektorat ada berkaitan dengan dua hal, itu bagaimana review. Oleh APIP kita sudah lakukan review dengan teman di Inspektorat, dan beliau sudah hadir. Sementara ini sih tidak ada masalah, Pak. Tapi tergantung masukan dari fasilitasi tim provinsi. Kalau ada yang disempurnakan, kita akan terus tidak lanjuti. Kemudian saran untuk bagaimana terus memprioritaskan berkaitan dengan kondisi hari ini, bahwa kita perlu memprioritas kepada penanganan pandemi COVID yang menjaga kesehatan, ekonomi, dan sosial. Ini juga menjadi perhatian kita di kabupaten dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2022. Ini kita di daerah sudah juga mengacu sana, Pak, walaupun sepertinya dari penilaian Bapak Inspektur, Pak KB tadi, kita perlu penyempurnaan. Terima kasih, masukannya akan kita atensi, Pak. Kemudian dari Bu Cok, berkaitan dengan pendapatan, tadi ada evaluasi juga di POM 3.2. Ini masukan ini kan kita cermati, sehingga rancangan RKPD kita semakin sempurna. Terus berkaitan dengan PAD, kita terus diminta untuk bagaimana bisa mengoptimalkan potensi yang ada, sehingga PAD kita senantiasa bisa meningkat dengan menggali potensi-potensi yang ada di daerah. Ini semua bucok masukannya, kita akan cermati bersama tim, sehingga PAD Buleleng nanti dari segi penggalian sumber-sumber yang baru kita terus bisa optimalkan. Kemudian dari Pak Made Sudiarsi, terima kasih. Teman sejawat kita, beliau dari lama sekali di Bapeda, dan saya juga hampir 21 tahun di Bapeda kemarin. Terus saja kita komunikasi, terima kasih masukannya. Memang yang Pak Made baca itu mungkin pertumbuhan ekonomi yang ada di RPJM itu, Pak. Kalau yang kita pasang di RKPD 2022, itu kita sudah pertumbuhan ekonomi 3,7. Kalau di RPJM yang kita susun, mungkin ini perlu, itu cukup tinggi, Pak. Kita akan membandingkan kondisi di RPJM dengan kondisi saat ini. Namun demikian masukan Bapak Ibu, Pak Made, kami akan cermati, dan kami harapkan sebenarnya gini, Pak, ya Pak Kabid ya. Dulu pernah kami memohon waktu yang di Bapeda, katakanlah seandainya Provinsi Bali, dalam hal ini difasilitasi oleh Bapeda, ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Bali menjadi sekian. Jangan dulu pernah minta
bagaimana kita diberikan tugas di masing-masing SKPD, di masing-masing Bapeda seprovinsi Kabupaten Buleleng. Oh, dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 5,sekian%, tugas kabupaten menopang di sekian, melihat dari sisi kondisi perwilayahan dan realisasi yang sudah ada. Demikian juga kemiskinan. Kita target di Provinsi Bali kan inginnya Pak Gubernur kan cepat tuntas. Sehingga berapa peran-peran kabupaten kota itu kalau bisa disinkronisasi, diberikan target, sehingga kita punya sasaran yang lebih pasti dalam mendukung kinerja pembangunan di Provinsi Bali. Itu semua Pak Made masukannya, nanti kita terus mantapkan. Kemudian dari Pak Bagus nih, Kabid PPM, semua banget. Cuman ketemu, walaupun sering beliau mau WA, dikira saya masih tetap Kepala Bapeda. Terima kasih. Padahal per April 2020 saya sudah mutasi, karena kebetulan di asisten 30. Intinya masukan-masukan berkaitan dengan regulasi atau peraturan-peraturan yang kita harus acu, semua ini sudah diingatkan, baik dari segi penyusunan dokumen maupun yang lainnya. Kita akan lihat kembali, Pak. Kemudian juga berkaitan dengan peraturan KPK yang berkaitan tadi perencanaan, kemudian pelaksanaan dan evaluasi, kita sudah acu, Pak. Kita sudah cermati surat atau dokumen itu, sehingga kita dari daerah termasuk pokok-pokok pikiran DPRD kita sudah acu, Pak. Sudah minta bahkan pada saat musrenbang, kita minta dari Ketua DPR untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran, dan lanjut secara tertulis kita sudah adopsi. Mungkin itu yang dapat yang sampaikan. Sekali lagi, yang belum yang bisa jelaskan nanti kita cermati bersama tim. Kebetulan kita tim lengkap hadir untuk membahas, menyempurnakan masukan-masukan dari Bapak Ibu tim fasilitasi Provinsi Bali. Mungkin demikian Pak Kabid, waktu yang serahkan kembali. Baik, terima kasih Pak Asisten. Ya, itulah beberapa hal yang memberikan tanggapan terhadap beberapa masukan yang telah disampaikan perangkat daerah provinsi beserta timnya. Pada prinsipnya, Kabupaten Buleleng akan siap melakukan mungkin ada perbaikan-perbaikan dan analisa-analisa, terutama berkaitan dengan peningkatan pendapatan daerah. Nah, dari segi sinkronisasi antara dokumen baik provinsi dan pusat itu sudah sinkron, namun ada beberapa hal dari segi tata kelola keuangan, proyeksi anggaran yang mungkin itu yang akan lebih dikaji kembali, sehingga apa yang menjadi tujuan kita bersama, terutama tentang pencapaian target provinsi akan didukung penuh sesuai dengan kekuatan dan potensi kabupaten. Yang kira demikian Pak Asisten beserta semua tim penyusun RKPD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng tahun 2022, begitu juga dengan tim provinsi dan perangkat daerah yang hadir pada hari ini. Yang kira demikian, nanti masukan-masukan, rekomendasi secara tertulis kami akan sampaikan segera. Nah, mudah-mudahan rancangan akhir ini akan sudah dapat final, dan kita akan optimis bahwa setelah RKPD Provinsi Bali ditetapkan 1 minggu, juga dari setelah itu juga RKPD Kabupaten juga dapat ditetapkan dengan lancar. Yang kira demikian Pak Asisten beserta seluruh jajaran tim penyusun RKPD Kabupaten Buleleng yang saya hormati. Titiang akhiri pertemuan melalui Zoom ini dengan para musanti. Om Santi Santi Om. Semua. Kami mengingatkan kembali untuk tim provinsi sebentar jam 13.00 kita juga akan melakukan fasilitasi untuk
RKPD Kabupaten Tabanan. Mohon hadir tepat waktu. Terima kasih. Oke, siap Pak Kabid semua.